Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Bila Alfifah dari Prodi PKPI Semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis kelompok dan aspek psikologis kelompok. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu jenis-jenis kelompok. Jenis-jenis kelompok dapat dibedakan dalam beberapa klasifikasi, seperti yang tercantum dalam buku John Waters yang berjudul Group Principle and Practice, yaitu yang pertama, kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang dicirikan dengan adanya kontak akrab yang lebih kontinu, di mana dalam kelompok tersebut diwarnai dengan adanya hubungan yang lebih akrab dan kerjasama yang terjalin di dalamnya itu terjadi secara terus-menerus. Misalnya, dalam kelompok primer adalah kelompok dalam sebuah keluarga. Mengapa demikian? Karena dalam keluarga terjadi kontak akrab yang lebih mendalam antara orang tua dengan anaknya ataupun sebaliknya. Dan dalam keluarga juga terjadi kerjasama yang berlangsung secara terus-menerus dalam setiap harinya. Yang kedua yaitu kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah suatu kelompok yang terbentuk karena adanya suatu minat yang sama atau kesamaan minat dari orang-orang tersebut. Misalnya, kelompok pecinta motor klasik. Mereka terbentuk karena adanya minat atau kesukaan yang sama, yaitu sama-sama penyuka motor klasik. Yang kedua yaitu kelompok sosiogrup dan kelompok psikogrup. Kelompok sosiogrup adalah kelompok yang terbentuk karena adanya tekanan yang harus dikerjakan bersama. Misalnya rekan kerja. Karena dalam dunia pekerjaan terdapat beberapa pekerjaan yang memang harus dikerjakan bersama. Dengan demikian, secara sadar ataupun tidak, mereka akan membentuk suatu kelompok sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kelompok psikogrup, yaitu kelompok yang tekanannya lebih berada pada hubungan antar pribadi. Yang ketiga yaitu kelompok terorganisasi dan kelompok yang tidak terorganisasi. Dalam kelompok yang terorganisasi, terdapat peranan-peranan yang dipegang oleh anggota kelompok tersebut sehingga membentuk suatu struktur. Struktur yang tersebut bisa formal dan kompleks. Ciri utama dari kelompok terorganisasi ini adalah adanya pemimpin yang bertugas mengatur, memberi kemudahan, dan mengawasi jalannya peranan dari anggota masing-masing kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu kelompok yang tidak terorganisasi. Kelompok yang tidak terorganisasi ini semua anggotanya bergerak lepas. Pada kelompok ini peranan pemimpin tidak terlalu menonjol. Yang keempat yaitu kelompok in-group dan out-group. Dalam kelompok in-group, para anggota kelompok merasa terikat dan menunjukkan rasa loyalitas antara satu sama lain, antara anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan dalam kelompok out-group adalah mereka yang bukan anggota dari kelompok tertentu, tetapi dalam diri mereka terdapat rasa loyalitas, simpati, keterikatan, dan mungkin dalam diri mereka juga terdapat rasa benci. Yang kelima yaitu kelompok yang keanggotaannya bebas serta atas dasar sukarela dan kelompok yang keanggotaannya diwajibkan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kelompok yang keanggotaannya bebas serta atas dasar sukarela. Di antara beberapa kelompok yang telah dibentuk untuk kegiatan hubungan, terdapat kelompok yang terbentuk atas dasar sukarela.
misalnya kelompok konseling. Selanjutnya yaitu kelompok yang keanggotaannya diwajibkan, misalnya seorang siswa dalam instansi pendidikan tersebut. Seorang siswa tersebut wajib menerima atau mengikuti bimbingan karir. Karena diwajibkan, siswa tersebut berarti wajib mengikuti bimbingan karir tersebut. Artinya kelompok bimbingan karir yang terjadi dalam sekolah tersebut memiliki peraturan yang wajib untuk anggotanya. Yang terakhir yaitu kelompok tertutup dan kelompok terbuka. Kelompok tertutup terdiri atas mereka yang mengikuti kegiatan dari awal dan tidak akan menerima orang baru sampai kegiatan tersebut selesai atau berhenti. Misalnya konseling kelompok. Ketika konseling kelompok tersebut sedang berlangsung, maka dalam konseling kelompok tersebut tidak akan menerima orang baru untuk masuk dalam konseling kelompok tersebut sebelum konseling kelompok tersebut selesai. Sedangkan dalam kelompok terbuka memungkinkan adanya orang baru yang masuk dalam kelompok tersebut selama kegiatan tersebut masih berlangsung. Misalnya, dalam satuan kelas terdapat siswa baru yang masuk atau siswa pindahan yang masuk dalam kelompok kelas tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu aspek psikologis kelompok. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses sarana penghubung antara dua manusia atau lebih. Hubungan antar manusia tersebut terbentuk melalui pesan yang disampaikan, baik melalui perilaku verbal, ucapan ataupun tulisan, maupun non-verbal melalui gerakan-gerakan tubuh. Jadi pada dasarnya komunikasi adalah sarana penghubung antara dua makhluk hidup atau lebih melalui pesan-pesan yang disampaikan baik disengaja ataupun tidak, dengan mengharapkan tujuan yang tercapai dalam proses komunikasi tersebut. Kedua yaitu konflik. Konflik merupakan suatu proses apabila perilaku seseorang terhambat oleh perilaku orang lain atau terhambat oleh kejadian-kejadian di luar kendalinya. Selain bisa terjadi dengan dua orang atau lebih, konflik juga bisa terjadi dengan diri sendiri. Misalnya, orang tersebut bingung harus memilih keputusan mana yang akan diambil, sedangkan keputusan tersebut sama pentingnya dan ia harus mengambil keputusan tersebut dalam waktu yang bersamaan pula. Konflik antar individu sering terjadi dalam hubungan yang sangat erat, misalnya hubungan antara suami dan istri. Mengapa demikian? Karena antara suami dan istri melakukan interaksi setiap hari, bertemu setiap hari, berinteraksi setiap hari, dan memungkinkan terjadinya konflik tersebut. Yang ketiga yaitu kerjasama. Dalam sebuah kelompok yang telah dibuat, rasa kerjasama, hubungan kerjasama itu memang harus ada. Bayangkan kalau dalam suatu kelompok tertentu tidak ada kerjasama. Misalnya kelompok tersebut terdiri dari beberapa orang, memiliki tujuan yang sama, memiliki visi misi yang sama, tetapi mereka tidak mau bekerja sama, bergerak masing-masing, melakukan tindakan semaunya sendiri. Lalu bagaimana mereka akan mencapai tujuan yang telah mereka buat? Bagaimana mereka akan mencapai visi misi yang telah mereka tetapkan? Jadi kerjasama itu sangat mempengaruhi dalam aspek psikologis kelompok tersebut. Yang keempat yaitu rasa saling percaya. Rasa saling percaya setiap anggota kelompok merupakan salah satu. Yang keempat yaitu rasa saling percaya. Adanya rasa saling percaya dari setiap anggota kelompok merupakan ciri kelompok yang efektif. Dalam rasa percaya ini terdapat
terbagi menjadi beberapa golongan juga. Yang pertama yaitu rasa percaya anggota kepada pemimpinnya, yang kedua rasa percaya anggota dengan sesama anggota yang lain, yang ketiga rasa percaya anggota kelompok secara individual, dan yang terakhir rasa percaya setiap anggota kelompok terhadap kelompok tersebut. Bayangkan apabila dalam kelompok tersebut tidak ada rasa percaya, anggota kelompok tidak percaya dengan pemimpinnya, anggota kelompok juga tidak percaya dengan anggota kelompok yang lain. Lalu bagaimana mereka akan berjalan bersama-sama untuk menjalankan kelompok tersebut, untuk membuat kelompok tersebut menjadi kelompok yang efektif, sedangkan mereka saja tidak memiliki rasa saling percaya satu sama lain. Yang kelima yaitu keterbukaan. Keterbukaan adalah suatu sikap dalam diri seseorang yang merasakan bahwa apa yang akan diketahui oleh orang lain tentang dirinya bukanlah suatu ancaman yang akan membahayakan keselamatannya. Ia merasa bahwa ia tidak perlu menyembunyikan sesuatu, baik itu tentang dirinya sendiri ataupun tentang kepentingan orang lain. Selanjutnya yaitu realisasi diri atau perwujudan diri. Pada dasarnya, setiap orang yang berada dalam suatu kelompok pasti menginginkan keberadaannya diakui oleh orang lain. Nah, untuk mencapai tahap dirinya diakui oleh orang lain itu pasti setiap orang mempunyai caranya masing-masing, mempunyai tindakan masing-masing yang akan ia lakukan agar dirinya diakui keberadaannya oleh orang lain dalam kelompok tersebut. Yang ketujuh yaitu saling ketergantungan. Saling ketergantungan merupakan kondisi mental antara anggota kelompok dengan saling mengandalkan anggota lain untuk melakukan realitas sosial di dalam kelompoknya. Artinya dia membutuhkan orang lain, dia membutuhkan anggota lain untuk melakukan tindakan sosial yang terjadi di dalam kelompoknya tersebut. Artinya dia tidak bisa berjalan sendirian dalam kelompok tersebut. Dia juga memiliki rasa ketergantungan terhadap orang lain yang berada di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu umpan balik. Porter mengemukakan umpan balik hendaknya dilakukan dalam suasana here dan now, artinya di sini dan sekarang. Maksudnya sebaiknya umpan balik itu dilakukan sesegera mungkin, tidak terlalu jauh atau tidak terlalu ditunda dari setelah kejadian tersebut berlangsung. Umpan balik juga sebaiknya dilakukan di waktu yang tepat, artinya tidak terlalu berdekatan dengan kejadian tersebut, tetapi juga tidak terlalu ditunda setelah terjadinya kejadian tersebut. Yang terakhir yaitu kelompok efektif dan kelompok yang kurang efektif. Kelompok yang efektif adalah apabila kelompok tersebut telah menjalankan beberapa aspek yang telah disampaikan di awal, seperti komunikasi yang baik, rasa saling percaya, keterbukaan, umpan balik, dan lain sebagainya. Nah, setiap anggota yang terdapat dalam kelompok tersebut dapat menjalankan peranannya masing-masing melalui aspek-aspek yang telah disampaikan. Dapat menjalankan peranannya masing-masing yang berorientasi dengan aspek-aspek yang telah disampaikan di awal tadi. Sedangkan kelompok yang kurang efektif yaitu di mana di dalamnya malah sering mengkritik, menentang, menyalahkan orang lain, menyudutkan orang lain, menghalang-halangi kelompok tersebut untuk mencapai kemajuan. Artinya lebih banyak aspek negatifnya gitu. Nah, jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri.